ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke minum Pak. Yang ke 190 191. Ayat ke-191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih di surah Al-Baqarah. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini ketika membaca dua sukun yang bersamaan, aslinya minal qatli. Ketika dibaca waqaf, huruf yang terakhir itu jadi disukun. Nah, menjadi ada dua sukun yang berjajar. Walaupun itu sukun atau mati, tetap suaranya tidak boleh hilang. Minal qat, ada l-nya itu, ada lamnya, enggak boleh hilang. Karena kalau hilang jadi minal qat. Nah, maknanya jadi lain. Karena aslinya ada lamnya, minal qat. Minal qat. Sama seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan qad saja, tapi ada rohnya itu. Lailat, aslinya lailatul qadri. Karena waqaf jadi disukun yang terakhir. Bertemulah dua sukun. Tetap walaupun itu sukun, tetap bacaannya tidak boleh hilang, hurufnya nggak boleh hilang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Walaupun kecil suaranya tetap harus ada. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kadang minal qat saja itu lamnya hilang. Itu nanti maknanya jadi lain. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum, dan perangilah mereka. Ini ayat masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah pengandaian. Jadi waktu itu Kanjeng Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk berhaji dan umroh. Tapi tetap bersiap-siap seandainya nanti di sana ketika di Mekah tiba-tiba orang kafir musyrik itu perangi saja, walaupun sudah menjadi aturan. Islam sudah ikut membenarkan tradisi orang-orang jahiliyah, di antara tradisi yang baik itu diambil menjadi ditetapkan juga menjadi ajaran agama. Tradisi yang baik yaitu ketika ada bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tadi? Rajab. Yang ada 4 bulan yang dimuliakan, bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini menurut tradisi jahiliyah tidak boleh terjadi perang. Tidak boleh ada peperangan. Karena perdamaian itu baik, maka oleh Islam juga ditetapkan, disetujui. Itu juga baik, akhirnya diakui oleh Kanjeng Nabi, diteruskan. Umat Islam juga setuju bahwa 4 bulan haram itu tidak boleh terjadi perang. Nah, ketika haji itu di bulan Dzulhijjah, itu termasuk bulan yang dimuliakan, bulan haram itu
di mana tidak boleh perang. Tapi kalau mereka memulai duluan, nggak apa-apa. Nah itu maksudnya seperti itu. Waqtuluhum, perangi mereka. Nah ini bahaya kalau ayat ini tidak dipahami sababun nuzulnya. Tiba-tiba ada orang ceramah, waqtuluhum, perangilah mereka, orang kafir. Nah, tidak sembarangan memerangi, ada asal usulnya. Perangi yang gimana? Kalau mereka memerangi, ya perangi. Haitsu saqiftumuhum ay wajadtumuhum, perangilah mereka dimanapun mereka kalian temukan. Wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka min haitsu akhrajukum, dari tempat di mana mereka mengeluarkan kalian. Akhrijuhum diartikan usir mereka, dari tempat mereka mengusir kalian. Jadi umat Islam dulu sebelum hijrah itu pernah diusir sampai ada yang hijrah ke Ethiopia, Habasyah dulu. Ada yang hijrah, kemudian hijrah ke Taif, ke Taif, dan juga hijrah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib. Itu mereka diusir. Nah, kalau mereka juga memerangi, maka usir aja sekalian mereka. Tapi catatannya jika mereka memulai duluan. Aimin Makkah, yakni usir mereka dari Makkah. Waqad fa'ala bihim dzalika amul fathi, dan Kanjeng Nabi berbuat kepada mereka amal fathi di tahun pembebasan Mekah. Dan itu Kanjeng Nabi melaksanakan itu. Jadi ketika amul fathah, ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat ada 1.400 pasukan, 10.000 pasukan yang mau berhijrah, itu berhaji dan berumrah. Semuanya tidak ada yang melawan, tapi ada 1-2 yang melawan, maka diusir betul-betul sama Kanjeng Nabi. Karena perjanjiannya ketika umat Islam berhaji atau berumrah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, itu selama 3 hari itu dijaga dan dijaga keamanannya. Ternyata ada 1-2 yang memerangi, akhirnya diusir betul. Nah, yang kecil seperti itu biasanya yang membuat kacau itu. Lah kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah ini yang sering dipahami juga, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah ini salah kaprah juga. Fitnah bahasa Arab dan fitnah bahasa Indonesia itu beda. Nah, kalau fitnah bahasa Indonesia itu menuduh tanpa bukti, memfitnah. Wah, itu adalah fitnah. Itu fitnah itu. Padahal bahasa Arab itu maknanya bukan menuduh tanpa bukti. Kalau menuduh tanpa bukti itu namanya, itu bahasa Arabnya ifkun. Ifkun di juz 18 itu innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Itu kisah tentang Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang dituduh selingkuh. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan tuduhan kepada Sayyidah Aisyah telah berzina, berselingkuh, usbatum minkum, itu sudah lepas dari kalian, tidak termasuk golongan kalian para sahabat dan Kanjeng Nabi. La tahsabuhu syarrul lakum, jangan kira itu jelek untuk kalian, bal huwa khairul lakum, tapi itu baik. Jadi walaupun kelihatannya itu buruk, padahal itu ada kebaikan. Kita misalkan dituduh jelek gitu, menurut kita itu nggak baik, tapi dibalik itu ada kebaikan pasti. Bisa aja kalau kita menganggapnya
sebagai sesuatu dengan pikiran yang positif, itu seharusnya bisa kita jadikan introspeksi. Kenapa orang menuduh saya seperti ini? Bisa jadi ini peringatan dari Allah agar saya tidak seperti itu. Ada hikmahnya. Jangan kira itu jelek. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, itu baik. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah dituduh sebagai liberal juga. Ketika dituduh, beliau nggak pernah membuat klarifikasi. Kalau tokoh besar itu kan dituduh korupsi, itu kan biasanya klarifikasi. Tapi beliau nggak mau. Padahal itu kasusnya sudah beritanya sudah nasional di Mesir. Tapi beliau diam aja. Karena mengikuti ayat itu, ketika dituduh tidak balas, diam saja. Boleh jadi itu ada baiknya, biar aku introspeksi gitu. Boleh jadi itu untuk menguji gitu. Makanya ada peribahasa di kitab hikam itu idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah diri kalian di di tanah yang subur. Fa innal ladzi nabata itu. Karena sesuatu yang tumbuh tidak dengan ditanam itu la yatimmu nataijuhu, tidak akan sempurna tanamannya. Ya, kalau biji itu yang ditanam sama yang ditabur itu hasilnya beda. Kelihatannya ditanam itu menyiksa, tapi nanti kalau tumbuh itu akan menjadikan akarnya kuat. Benih cuman ditabur itu memudahkan dia mungkin, karena tidak repot-repot harus mengangkat tanah itu. Kalau kita membayangkan sebagai biji itu, tapi hasilnya akarnya tidak akan kuat. Makanya ketika di fitnah di apapun, anggap benamkan saja itu perasaan kita kepengin membalas dan sebagainya. Anggaplah kita sedang ditanam oleh Allah. Namanya kebaikan, walaupun ditutup serapat apapun pasti akan kecium, akan tumbuh nanti itu. Kalaupun nggak sekarang, suatu saat. Sekarang mungkin orang belum sadar, tapi suatu saat bisa jadi sadar itu. Oh, ternyata itu orang baik luar biasa itu. Nah, kalau sudah seperti itu jadi fanatik kita. Bisa jadi itu seperti itu. Makanya anggap saja semua yang orang mengatakan buruk kepada kita, biarkan saja. Kita tanam saja diri kita menapaki kebaikan-kebaikan. Lurus saja kita berbuat baik. Mau orang ngomong ini, ngomong itu. Nah, bisa jadi kita tiba-tiba bersih-bersih itu. Wah, tumben. Kalau kita menghiraukan jadi akhirnya malas aja. Jadi malas ini jadi omongan itu. Ya itu akhirnya nggak tertanam itu. Kalau kepanasan bisa kering, habis itu. Nah, tapi kalau kita tetap aja mau ngomong apa itu, yang penting menurut kita baik, jalan saja itu. Jangankan kita berbuat buruk, berbuat baik aja itu pasti ada yang ngomong. Nah, ya dulu juga banyak gitu. Ya bisa jadi saya ini memulai yasinan kayak gini, mungkin walaupun saya nggak dengar itu ada suara-suara itu mungkin cari perhatian atau apa, peduli amat kalau saya itu. Yang penting lihat saya ada tradisi yang baik daripada enggak sama sekali. Mungkin awalnya boleh jadi saya ada unsur pamernya sedikit, nggak apa-apa, jalan saja, nanti lama-lama hilang. Ternyata nggak penting pamer-pamer kayak gitu. Nah, yang penting di masjid ada kegiatan dan kegiatannya positif. Nah, kita bukan ngajak kejelekan kok itu, kita ngajak kebaikan. Nah, dan tugas dai itu kan untuk mengajak umat mengingat Allah.
Kita mengajak orang ingat Allah kok itu. Justru mudah-mudahan suatu saat nanti di yaumil qiyamah, ketika kita ditanya misalkan, Aris gitu, apa amalmu? Saya nggak punya amal apa-apa, tapi saya pernah memperkenalkan kebesaranmu ya Allah ke masyarakat itu. Nah, jadi kita niatnya akan mengajak orang agar mengagumi Allah. Kita membaca tafsir bukan membuat orang itu takjub ke saya. Jangan sampai nanti yang muncul itu saya. Harusnya yang muncul itu Allah. Betapa hebatnya Allah. Yang disampaikan itu kita mempromosikan Allah, bukan mempromosikan diri sendiri. Diri sendiri mau dihina, mau diomong apa itu terserah. Nah itu ini luar biasanya ayat-ayat Allah ini, ayat Al-Quran ketika dikaji kata per kata itu akan muncul pemahaman yang luar biasa. Ada hubungannya satu dengan yang lain. Wal fitnatu, fitnah itu kalau bahasa Arab itu huru hara artinya itu. Chaos, kekacauan. Makanya ada juga yang memaknai fitnah itu sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Kalau kita artikan fitnah itu menuduh tanpa bukti kan nggak pas itu. Harta dan anak-anak kalian itu ada potensi untuk bisa memalingkan kepada Allah. Kadangkala dengan punya harta kita bisa bersyukur, tapi jarang-jarang ketika kita dapat rezeki itu bersyukur, munculnya alhamdulillah itu. Ya ada itu banyak, tapi yang lebih banyak begitu dapat rezeki pikirannya pengen beli apa langsung, pengen kemana. Jadi bukan rezeki itu datang untuk menjadikan lebih taat, tapi kebanyakan rezeki itu datang malah semakin jauh ke Allah. Harusnya semakin ketika mendapatkan rezeki, alhamdulillah ya Allah, nanti sholatnya ditambah, nanti bersih-bersih masjidnya insya Allah saya tambah gitu. Terima kasihnya ke Allah itu kan kalau kita misalkan saya ngasih sesuatu ke Pak Ugi gitu, ngasih rokok misalkan, mestinya yang benar itu ada perasaan kepengin berterima kasih. Saya pengen balas apa ya ke Pak Ustadz ya itu, dengan apa yang bikin senang Pak Ustadz itu. Harusnya kan terima kasih kan seperti itu. Bukan hanya sekedar terima kasih. Nah ke Allah juga harusnya seperti itu. Ketika kita mendapatkan harta atau rezeki 100.000, 200.000, berpikirnya harusnya amal apa yang harusnya aku tambah ya, sebagai wujud terima kasih ke Allah. Kan harusnya gitu berpikirnya. Tapi kebanyakan apa? Dapat rezeki langsung pikirannya beli apa ya? Nah, itu artinya al-malu wal banuna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta itu fitnah. Artinya sesuatu yang bisa memalingkan kepada Allah kalau salah dalam menyikapinya. Anak juga sama. Harusnya dikasih anak itu bersyukur, tapi kebanyakan malah justru dengan adanya anak ibadahnya jadi terganggu. Alasannya nungguin anak, alasannya anak minta jajan dan sebagainya. Harus persiapan untuk bayar SPP anak, harus untuk saya harus bekerja keras agar anak itu bisa jajan dan sebagainya. Pikirannya anak, bukan pikirannya ke Allah, terima kasih dikasih anak. Harusnya amal apa, ibadah apa yang harus aku tambah ya untuk menyenangkan Allah. Nah harusnya itu seperti itu. Makanya fitnah itu kalau menurut saya yang tepat itu
sesuatu yang bisa memalingkan kepada Allah, bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu. Ini ayatnya itu. Sebenarnya ayat ada dalam Al-Qur'an, cuman pemahaman masyarakat banyak yang kurang pas. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menafsirkan wal fitnatu ay asyirku. Fitnah yakni syirik. Fitnah itu dimaknai sebagai syirik, sesuatu yang bisa menyekutukan kepada Allah. Itu anak itu bisa menjadi sekutunya Allah. Jadi kita lebih mementingkan anak daripada ibadah kepada Allah. Kita lebih memikirkan harta. Nah, makanya ketika di rumah nggak ada uang, ada kesempatan tapi ini nggak sesuai dengan ajaran agama, ini haram itu. Nah, karena pikirannya itu untuk kebutuhan saja itu, jadi kita memilih untuk menerjang aturan Allah hanya demi mendapatkan harta itu. Artinya apa? Kita lebih memilih harta daripada Allah. Itu artinya syirik itu kalau sebenarnya itu. Syirik itu bukan berarti kita menyembah selain Allah. Kita mementingkan sesuatu dari Allah itu juga syirik. Lebih belain sesuatu daripada Allah itu juga syirik. Ya kadang-kala juga sering kepikiran juga sama ketika kita di jalan itu. Kalau sholat di masjid yang ditungguin gerobaknya itu biasanya WC-nya ditungguin, itu kan harus bayar 2.000. Kita nyari-nyari yang masjid yang WC-nya nggak ditungguin karena kepengen kencing gratis itu. Jadi kadang kita mikir belain 2.000 daripada sholatnya nanti gitu. Nah iya, ya kita akui lah itu kan sudah biasa, bukan orang lain itu. Kadang kan sering kali itu manusiawi. Tapi kalau kita berpikir lagi, ya Allah, hanya belain 2.000 itu harus nyari masjid yang jauh-jauh gitu. Padahal ini maksudnya mau sholat, mau kencing sekalian sholat gitu, atau sholat sekalian kencing. Nah itu kan terlalu itu. Padahal kalau dipikir lagi, uang ini juga dari Allah. Mestinya kalau dipakai untuk sholat ya nggak usah sayang-sayang. Ya misalkan kita dikasih uang sama bos, mestinya ketika diperintah oleh bos itu nggak usah mikir-mikir. Nah uang yang saya punya ini juga dari bos. Bos nyuruh mikir-mikir gitu kan, jadi aneh yang seperti itu. Nah itu harta yang bisa menjauhkan itu tanpa kita sadari gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir ulang, terlalu kadang kita itu terlalu ini ke Allah, hitung-hitungan ke Allah gitu. Ya. Lahum fil haram. Jadi kalau memang mereka memerangi duluan, maka perangi mereka. Bahkan bila perlu usir mereka orang-orang kafir Mekah itu dari tempat mereka. Karena apa? Karena wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah atau syirik itu lebih lebih besar atau lebih dahsyat daripada pembunuhan. Artinya syirik itu dianggap oleh Allah itu lebih kejam, lebih dosanya itu lebih besar daripada pembunuhan. Artinya bukan sembarang pembunuhan. Nah, ini pembunuhan yang sah. Jadi kalau ketika peperangan yang sah, ada musuh memerangi duluan, kemudian kita melawan, bahkan kita diwajibkan untuk melawan. Itu peperangan yang sah. Sekalipun sah, itu tetap dianggap tidak baik gitu. Karena pertumpahan darah itu tetap tidak baik. Pilihan pertama seharusnya damai. Tapi walaupun seperti itu,
seandainya peperangan itu peperangan yang sah itu dianggap lebih ringan tidak baiknya daripada fitnah kesyirikan. Karena orang kafir Mekah itu berbuat kesyirikan, menyembah berhala apalagi itu. Itu dosa yang paling tinggi adalah syirik. Nah, gambarannya kalau kita kenapa dosa yang paling tinggi itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Dosa ada 7 dosa besar, dosa tertinggi itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, tapi Allah akan mengampuni dosa yang di bawahnya syirik. Artinya syirik itu dosa besar yang paling tinggi. Nah, ibaratnya kita punya anak. Nah, punya anak dari kecil kita bela-belain kerja siang malam nyari uang dan sebagainya. Tiba-tiba udah besar tidak mau mengakui kita sebagai ayah itu. Itu kan ngeselin yang paling tinggi itu. Sama seperti kita itu yang menciptakan Allah, yang ngasih rizki Allah. Tidak tiba-tiba nyembahnya selain Allah itu kan ngeselin yang paling tinggi. Makanya itu yang dianggap dosa tertinggi adalah tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhan, tapi nyembah yang lain. Yang ngasih saya terima kasihnya ke orang lain. Musuh itu kan ngeselin banget itu. Apalagi ini Allah. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kalian perangi mereka orang-orang kafir indal masjidil haram, di dekat Masjidil Haram atau di wilayah Masjidil Haram. Kalau orang-orang kafir itu ada di sekitaran Masjidil Haram, itu jangan diperangi. Aifil haram, yaitu di Masjid Haram. Karena apa? Masjidil Haram itu sudah dinas oleh Allah sebagai tempat yang aman. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Tapi walaupun Allah sudah menetapkan Masjidil Haram itu sebagai tempat yang aman, tidak boleh ada pertumpahan darah, kalau mereka memulai duluan gak apa-apa, perangi saja mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum, maka jika mereka di Masjidil Haram itu memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangi juga mereka fihi, di dalam Masjidil Haram. Wa fi qiraatin bila alfin fil af'ali thalatha, dan ada ahli qiraat yang membaca fa in qataluhum. Kalau kita membacanya fa'in qad-nya dibaca panjang. Kadzalika jazaul kafirin. Kadzalika ay al-qatlu wal ikhraju jazaul kafirin. Peperangan untuk memerangi mereka dan mengusir mereka itu adalah hanya sebagai balasan kepada orang-orang yang kafir. Itu kita perlu pahami bahwa kita sebaiknya tidak memulai walaupun boleh untuk berperang, tapi berperang kita bukan untuk berperang yang mulai, berperang untuk ad-difa, untuk menangkal dan untuk menangkis, untuk bertahan, bukan untuk memulai berperang. Islam itu tidak mengajarkan memulai berbuat buruk, memulai hal yang tidak baik. Tapi kalau dizalimi, boleh kita membalas untuk menzalimi. Tapi kalau mau memaafkan, itu jauh lebih baik. Wa in ta'fu wasfahu, jika kalian mau memaafkan dan juga mau berlapang dada, itu khairul lakum,
itu lebih baik untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli